Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA Matematika lanjut dari buku Ekspres Erlangga, khususnya materi lingkaran nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama katanya L1 sama dengan L2 sama dengan 3/4. Nah, ini kayaknya kalau saya lihat dari bentuk soalnya, saya lebih mudah untuk menentukan si persamaan garis persamaan lingkarannya dulu. Jadi kita ke P2 aja dulu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, pusatnya itu ada di min 1,1. Lalu juga jari-jarinya ada di 1 ya. Jadi karena untuk persamaan itu kamu butuh pusat dan juga kamu butuh jari-jari yaitu 1, maka ini adalah bahan baku yang cukup untuk mencari persamaan lingkaran ya. Nah, ini rumusnya, Y dikurang Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana X1 sama Y1 nya yang ini gitu ya. Jadi kita langsung masukin aja X plus 1 karena awalnya minus, lalu Y-1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Jadinya di sini X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah Y kuadrat min 2Y tambah 1 sama dengan 1. Kalau udah kita susun mulai dari yang pangkatnya paling tinggi yaitu X kuadrat, Y kuadrat plus 2X min 2Y. Lalu satunya ini udah bisa kita coret jadi plus 1 sama dengan 0. Nah, kita kembali lagi ke soal. Nah, ternyata ada jawabannya ya, berarti benar gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita diminta mencari gradien 3 L1 dan L2. Nah, kalau kita lihat nih, L1 dan L2 itu kan sejajar. Nah, cara ngebuktinya gimana? Karena sejajar itu ciri khasnya jarak dua garis itu sama. Nah, jarak dua garisnya sama, saya tahu dari mana? Karena di sini jari-jari, di sini jari-jari. Gitu. Jadi udah jelas sama. Oleh karena itu, makanya di sini diminta sekaligus L1 dan L2 gitu ya. Nah, cara nyarinya itu kita pakai materi kelas 8 tentang persamaan garis lurus. Nah, di sini kan ada kotak-kotak kecil ya. Kotak kecil ini artinya tegak lurus. Nah, jadi hubungannya dengan garis yang ini. Nah, hubungannya apa? Jadi kalau saya bikinnya L3 aja ya. Jadi di sini gradien dari garis 3 sama gradien dari garis 1 misalnya. Dia kalau tegak lurus maka hasil kalinya adalah min 1. Nah, berarti kesimpulannya kita harus cari dulu gradien si garis yang ketiga ini. Nah, rumusnya karena di sini diketahui 2 titik, maka kita bisa pakai cara yang Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1, atau pakai cara yang ini. Perubahan Y delta Y ya, perubahan Y, ditulisnya sih perubahan Y per perubahan X gitu ya. Kayaknya kalau dari gambarnya lebih baik pakai rumus yang kedua deh. Nah, kalau perubahan X ini dia harus hati-hati ya. Contoh misalnya saya bikin panahnya begini. Nah, berarti saya bacanya dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan itu selisihnya adalah 16/3. Ya, ini dulu yang Y-nya dulu ya. Berarti saya ke bawah aja deh, ke bawah. Berarti ini tanda panahnya di sini. Di bawah sini ya. Berarti kita ke bawah dulu, berarti 4 ya kan, min 4 karena kan ke bawah itu negatif, ke atas positif. Nah, kalau udah ke sini. Nah, ke kiri itu juga negatif. Jadi negatif 16/3. Ingat ya, yang negatif tuh bukan min 16-nya. Tapi cara kita ke bawah, ke atas. Ke bawah negatif, ke atas positif. Ke kanan positif, ke kiri negatif gitu ya. Nah, karena sama-sama negatif, otomatis di sini jadi positif ya. Terus 3-nya naik. 4 kali 3 per 16. Habis itu 4 sama 16-nya dicoret. Jadi jawabannya itu adalah 3/4 ya. Berarti di sini M3-nya ini adalah 3/4. Nah, berarti kita tinggal nyari M1 dong. Nah, M1-nya ini berarti min 1 dibagi 3/4 alias min 4/3.
Nah, ternyata nggak sesuai gitu. Karena yang 3/4 itu justru si garis L3-nya. Gitu ya. Nah, sekarang yang terakhir itu adalah tentang persamaan L1. Nah, persamaan L1 ini berarti kan L1 otomatis dong dia adalah persamaan garis lurus. Ya kan? Karena pertama dia menyinggung. Nah, kalau menyinggung itu berarti kita pakai materi garis lurus ya, atau GSL, garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung lingkaran itu apa namanya? Dia bahan baku yang diperlukan itu yang pertama datanya harus ada M dan R. Nah, M-nya kan ada. M-nya itu tadi berapa? Min 4/3 ya. M-nya min 4/3. Nah, lalu R-nya itu 1. Nah, bahan bakunya udah lengkap, berarti tinggal masukin ke rumus. Nah, rumusnya itu adalah Y dikurang B sama dengan M X min A plus minus R kali akar 1 plus M kuadrat. Nah, ini mirip dengan rumus persamaan garis lurus, yaitu Y sama dengan MX plus C gitu ya. Nah, sekarang kita identifikasi nih B-nya itu siapa. Nah, B-nya itu diambil dari sini ya. Jadi X1 sama X2-nya itulah yang B-nya. Jadi setiap buku ya lagi-lagi memberikan rumus yang berbeda-beda ya. Berarti ini saya ganti aja dulu dengan A sama B. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa A sama B-nya itu adalah pusatnya. Oke, berarti di sini saya tambah lagi dengan P, di mana P itu pusatnya adalah min 1,1. Nah, berarti di sini Y dikurang 1, gradiennya min 4/3, lalu X plus 1, plus minus jari-jarinya 1, sini 1 tambah min 4/3 kuadrat. Jadinya di sini Y min 1, di sininya min 4X plus 4/3 plus minus, lalu di sini akar ya kan 1 tambah 16/9. Nah, kalau udah maka ini akan saya rapihin dulu. Jadi sama-sama per 9 ya. Kalau sama-sama per 9 berarti jadinya 9 tambah 16. Berarti kalau gitu 9 tambah 16 kan 25. Ya kan, 25/9 itu berarti kalau dikeluarin jadinya plus minus 5/3. Nah, karena penyebutnya sama-sama 3, ya kita satuin aja. Di sini 3, di sini min 4X plus 4 plus minus 5, dan di sini Y min 1. Sehingga 3-nya saya pindahin ke samping. Gitu kan? Jadi min 4X plus 4 plus minus 5. Nah, kalau udah jadi 3Y min 3. Di sini plus 4 plus minus 5. Nah, berarti di sini langsung saya buat dua versi. Kenapa dua versi? Karena saya mau memindahkan 3-nya, saya rada ragu. Karena kan di sini plus minus. Gitu ya. Jadi saya lebih baik kita tulis gini, 3Y sama dengan min 3 sama dengan min 4X plus 9. Ya kan? Sama satu lagi 3Y min 3 sama dengan min 4X 4-nya ini dikurang 5. Jadi ada dua kemungkinan, satunya tambah 5, satunya kurang 5. Nah, kalau udah tinggal tulis. Dia maunya 4X-nya positif, berarti saya buang ke kiri ya 4X-nya. Lalu ini saya buang ke kanan jadi 12. Dan sedangkan di sini itu 4X plus 3Y. Di sininya min 1 tambah 3 itu jadi 2. Ya. Nah, satu pun dari sini nggak ada jawabannya. Berarti kesimpulannya jawabannya itu salah. Gitu ya. Nah, ini soalnya tidak biasa ya. Jadi kalian harus
kayak melatih diri kalian untuk menggabungkan antara lingkaran, persamaan garis singgung, garis singgung lingkaran atau GSL sama persamaan garis lurus. Jadi kalian harus menguasai 3 materi itu dengan rumus yang beda-beda loh, gitu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.